Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah menu makan yang tepat dapat membantu pemulihan asam lambung. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam kolom komentarnya itu menanyakan Pak Gito bagaimana cara memilih menu makanan ya dari pagi sampai dengan malam seperti itu. Nah, untuk itu maka saya sharingkan kepada teman-teman ya, walaupun sebenarnya di konten-konten yang lalu juga sudah pernah saya sampaikan, cuma ini saya buat lebih simple ya lebih simple, tetapi yang penting intinya adalah kena ya, sehingga kita bisa paham, nah sehingga kita bisa mempraktekkan. Nah, maka untuk itu tolong video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita di dalam berikhtiar secara holistik ya untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu tentang menu makan yang tepat ya, agar bisa membantu pemulihan asam lambung. Nah, namun sebelum kita istilahnya menentukan menu ya, atau memilih menu ya yang tepat agar membantu pemulihan asam lambung kita, ini kalau menu makan ini secara fisik ya, secara fisik itu memang bisa kita lihat, bisa kita nikmati, kemudian kita bisa merasakan manfaatnya, itu seperti itu ya. Tetapi sebelum itu ya, kita juga harus paham secara psikisnya ya. Nah, bahkan kita harus punya doktrin ya, doktrin yang hubungannya dengan makanan. Nah, itu yang perlu kita tanamkan di dalam psikis kita, di dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, itu adalah bahwa makan untuk sehat ya. Jadi ketika di pikiran kita ya, di doktrinnya itu adalah makan untuk sehat, maka kita memang harus makan ya itu. Tetapi ya itu memang harus dengan pilihan yang tepat, karena makanan yang cocok ya, yang tepat itu bisa menjadi seperti obat fungsinya ya, akan menyehatkan tubuh kita, akan menyembuhkan keluhan-keluhan kita ya, itu seperti itu ya. Tetapi ketika kita memilihnya kurang tepat, nah itu kadang yang terjadi sebaliknya ya, khususnya bagi kita yang masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Jadi kadang kita gara-gara makan yang
tidak tepat ya atau tidak cocok, kadang kita menjadi kambuh ya, kadang perut menjadi tidak nyaman, menjadi kembung, menjadi begah, menjadi sembelit, menjadi perih dan seterusnya ya. Akhirnya muncul banyak beberapa sensasi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu supaya kita sadari betul ya, kita pahami betul dan akhirnya kita bisa menerapkan. Itu yang lebih penting adalah itu. Nah, yang pertama ya, sebelum kita menentukan menu, memang secara mindset kita ya, secara pola pikir kita, nah itu yang perlu ditanamkan doktrin, yaitu bahwa makan untuk sehat ya. Semua makanan itu bisa menyehatkan ya, bisa menyehatkan asalkan tepat ya, atau pilihannya tepat. Nah, maka dari itu semua makanan itu juga rezeki ya, yang harus kita nikmati dan kita syukuri ya. Maka dari itu jangan sampai ada di pikiran kita, wah ini makan ini nggak boleh, makan ini nanti jadi kambuh dan seterusnya. Nah, itu kalau doktrin di pikiran kita seperti itu ya, selamanya kita akan mantang terus seperti itu ya. Tetapi kalau kita istilahnya cukup mengendalikan ya, bahkan di pikiran kita bahwa makan untuk sehat ya, semuanya makanan itu adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati, maka semuanya jadi positif di dalam tubuh kita ya. Karena untuk kita yang mengalami gangguan psikosomatik itu, segala sesuatu itu tergantung bayangan di dalam pikiran kita. Kalau kita bayangannya adalah negatif, ya sudah, respon tubuh itu mengikuti menjadi negatif. Tetapi kalau doktrin di pikiran kita ini positif, maka tubuh akan merealisasikan menjadi responnya positif. Nah, itu yang terjadi seperti itu teman-teman. Nah, itu yang harus kita sadari dulu. Nah, baik ya. Jadi sekali lagi itu, jadi bahwa kita untuk sehat memang harus makan ya, karena makanan adalah obat ya yang bisa menyehatkan. Kemudian semua makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Itu yang ditanamkan di dalam doktrin pikiran kita. Nah, kemudian sekarang kepada pilihan menu ya. Pilihan menu ini jadi ada istilahnya makanan pembuka ya. Kalau misalkan kita makan di pagi hari ya sebelum sarapan pagi lah, itu sudah ada makanan pembuka dulu. Nah, kemudian baru makan pagi ya. Nah, setelah makan pagi ya, nanti siang lah ya. Siang ini ya makan siang. Nah, kemudian makan sore ya. Kemudian ditambah lagi cemilan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dari beberapa hal itu, kira-kira apa yang biasanya itu paling tepat di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan seperti sekarang ini sedang bulan Ramadan, bulan puasa ya, bagi yang berpuasa ya ini anggap saja kalau makanan pembuka ya, ini sebagai buka pertama ya, buka pertama. Jadi begitu ada adzan maghrib ya, kita buka itu biasanya. Nah, ini adalah kita gunakan makanan pembuka dulu. Nah, nanti setelah itu baru berbuka puasa dalam artian makan nasi ya. Ini kalau yang tidak berpuasa ya, ini anggap saja makan paginya. Nah, kemudian untuk makan sorenya ya, bagi yang berpuasa ini anggap saja sebagai sahurnya, itu seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja lah, tapi pada dasarnya pilihannya itu adalah sama, yaitu seperti itu. Termasuk untuk mungkin cemilannya juga sama ya. Ini khususnya buat kita yang masih mengalami gangguan asam lambung di fase pemulihan ya. Fase pemulihan itu kita belum merasa begitu nyaman ya. Jadi masih banyak sensasi ya, khususnya sensasi di seputar perut ya. Walaupun kadang begitu perut ada sensasi, contohnya kembung, itu sudah menjadi kemana-mana, termasuk kadang kepala juga menjadi keliengan ya, jalan kadang sempoyongan, itu bisa berakibat dari itu dulu, dari asam lambung yang sedang tidak normal, kemudian rasanya kembung, nah kemudian dadanya nyeri dan lain sebagainya. Nah, itu karena
memang saling berhubungan. Jadi ketika asam lambung itu naik ya, terutama sering naik, nah otomatis akan menimbulkan GERD ya. GERD menimbulkan beberapa sensasi, akhirnya menimbulkan anxiety atau kecemasan kita. Kecemasan kita yang membekas lama, contohnya ketakutan, kemudian kita tidak berani ya bepergian dan lain sebagainya. Nah, akhirnya menimbulkan psikosomatik ya. Jadi pikiran-pikiran kita menjadi berkhayal yang negatif. Contohnya jangan-jangan pingsan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat dan seterusnya ya, sampai dengan jangan-jangan mendekati kematian. Itu kadang seperti itu ya. Itu pengalaman saya dulu seperti itu. Jadi yang lama membekas itu perasaan-perasaan seperti itu. Nah, untuk itu maka ya kita sadari ya, untuk kali ini yang hubungannya dengan istilahnya memilih menu makan yang tepat ya, agar istilahnya membantu pemulihan asam lambung. Nah, ini saya awali yang pertama dari makanan pembuka ya. Makanan pembuka kalau di pagi hari itu sebelum kita makan apa-apa ya. Jadi baru setelah bangun tidur lah ya. Setelah bangun tidur mungkin kita sudah ibadah, mungkin kita sudah ini mandi dan sebagainya. Nah, itu baru kan kita biasanya makan. Nah, makan itu diawali dengan makanan pembuka, teman-teman ya. Makanan pembuka itu jadi misalkan masih di pagi hari ya. Nah, itu minum air putih dulu, teman-teman. Jadi minum air putih, syukur yang hangat ya, hangat. Ya tidak terlalu panas lah, tetapi jangan dingin ya. Kalau dingin ini kurang kurang memberikan support terhadap lambung kita untuk mempersiapkan tahapan-tahapan berikutnya untuk kita melakukan makan berikutnya, itu seperti itu. Jadi usahakan minum air putih ya, usahakan yang hangat ya, cukup 1 gelas lah seperti itu ya. Kalau mungkin belum terbiasa 1 gelas ya boleh katakanlah setengah gelas dulu juga tidak apa-apa. Tetapi kan nanti kalau sudah terbiasa, walaupun pagi-pagi belum makan apa-apa ya, minum air putih ya, terutama yang hangat itu sebenarnya enak juga ya. Dan kalau 1 gelas itu langsung habis susah ya, bertahap ya. Jadi sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya habis, itu usahakan seperti itu. Nah, ini termasuk rangkaian makanan pembuka ya di pagi hari, khususnya sebelum makan apa-apa, setelah bangun tidur ya. Nah, itu minum dulu air putih hangat, kemudian setelah itu mulai makan tapi yang lunak ya. Yang lunak itu contohnya misalkan ditambah dengan minum air tajin ya. Air tajin ini kan sudah berenergi ya, karena merupakan ekstrak daripada nasi ya itu. Nah, itu boleh ya, air tajin dikasih gula sedikit juga nggak masalah. Atau mungkin yang kadang perutnya masih sering tidak nyaman ya, seperti ada rasa-rasa perih, kadang sembelit, nah, itu boleh masih menggunakan ini bubur pati irut ya. Bubur pati irut itu sedikit aja buatnya ya, paling hanya 1 sendok lah atau 2 sendok, itu udah cukup ya. Itu untuk melindungi lambung dulu, supaya nanti di tahap-tahap berikutnya untuk makan itu sudah nyaman. Karena kalau misalkan ada semacam peradangan, iritasi, itu akan tertutup oleh itu ya. Jadi melindungi, itu membuat nyaman. Nah, itu yang saya rasakan itu dulu seperti itu ya. Itu jadi rajin saja ya, boleh misalkan minum air tajin, boleh itu makan bubur pati irut ya, itu juga boleh ya. Atau ini labu kuning rebus ya. Labu kuning rebus itu juga sangat lembut ya, sangat lembut dan enak juga ya, enak ya, rasanya agak manis ya, seperti buah. Nah, itu juga untuk pembuka bagus ya. Itu juga untuk ini membuat supaya lambung kita lebih nyaman itu. Nah, setelah itu boleh ditambah lagi misalkan minum tetapi yang manis ya. Kalau misalkan hanya air putih kan biasanya ini agak bosan ya. Nah, setelah minum air putih boleh misalkan buat teh ya, tetapi teh manis tapi jangan terlalu manis ya, dan
jangan terlalu kental ya. Jadi teh bening lah, teh bening yang agak manis hanya seperti itu. Itu dulu yang saya terapkan seperti itu. Nah, setelah seperti itu berarti ini lambung sudah sedikit terisi ya, sudah sedikit terisi dan sudah siap untuk makan-makan berikutnya. Nah, ini adalah kelompok makanan pembuka di pagi hari ya. Kalau misalkan berpuasa ini buka pertama ya, ini pakainya seperti itu. Saya itu seperti itu dulu ya, itu seperti itu. Nah, ini anggap saja di pagi hari ya, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita akan makan siang ya, makan siang. Nah, untuk makan siangnya ketika perut kita masih banyak sensasi ya, terutama masih sering begah, masih sering kembung, kadang perut rasanya penuh, kadang dipegang agak ini keras, itu seperti itu ya. Nah, itu banyak sekali rasa-rasa itu. Nah, itu makanan usahakan itu makanan yang lunak, teman-teman. Kalau makanannya itu lunak, itu akan lebih nyaman di dalam lambung. Nah, maka pada waktu makan siang ya, ini pilihan saya dulu ya, itu nasi itu nasi yang lunak. Jadi memasaknya yang ngeliwetnya itu dibikin lembek. Bikin lembek, airnya agak banyak kan akhirnya nasinya jadi lembek ya itu. Tapi bukan bubur ya, bukan bubur, cuma nasi biasa cuma menjadi lebih lembek. Nah, itu seperti itu. Itu ternyata lebih nyaman. Nah, setelah kita ngambil nasi yang lembek itu seperti itu ya, ini untuk makan siang. Kemudian sayurnya juga kita usahakan yang masaknya betul-betul masak. Jadi sampai lunak juga, sampai lunak itu seperti itu ya. Nah, sayurnya ya boleh sayur daun-daunan lah ya, daun bayam misalkan, daun singkong juga nggak apa-apa ya. Yang jelas kalau kita banyak sayur itu seratnya lebih tinggi sehingga di pencernaan di lambung itu menjadi lebih nyaman. Nah, cara memasak sayurnya itu sebaiknya jangan pakai minyak ya, jangan pakai minyak ya. Contohnya kita masaknya dengan istilahnya sayur bening ya, sayur bening. Sayur bening itu hampir sama seperti sayur asem tetapi nggak pakai asem ya, itu seperti itu. Kalau saya itu biasanya istilahnya sayur bening lah. Sayur bening, syukur bumbunya itu pakai kencur ya, itu akan lebih lega di dalam perut kita, di dalam lambung kita. Nah, itu juga lebih positif, itu seperti itu. Jadi sayurnya pakai sayur bening, itu seperti itu. Nah, kemudian lauknya ya, lauknya kalau bisa yang alami saja ya. Contohnya kita pakai tahu, pakai tempe ya. Kemudian kalau ikan itu kita pakai ikan air ya, kemudian telur juga boleh, tetapi usahakan tidak usah digoreng ya. Kalau telur itu di ini aja di istilahnya disangan lah ya, di sangan itu menjadi enak gitu. Jadi nggak digoreng sih ya, tapi enak itu telurnya ya. Kalau misalkan ikan ya bisa juga dipepes ya, dipepes itu juga lebih enak. Nah, itu seperti itu. Akhirnya kita menjadi nyaman. Tetapi untuk lauk-lauk seperti daging merah kita hindari dulu ya, kita hindari dulu. Contohnya misalkan daging sapi, daging kambing itu kan agak alot ya, agak alot, agak keras. Nah, itu biasanya dicerna itu kurang nyaman. Nah, kita pilih pakai itu lauknya ya, bisa ikan, daging ikan lah, ikan apa saja ya, itu seperti itu. Nah, kemudian masih di rangkaian makan siang ya, kemudian buahnya ya, kalau buahnya itu saya dulu rutinnya pakai pisang kepok ya. Jadi pisang kepok itu juga selain menetralisir asam lambung ya, nah itu juga nyaman di perut, itu nyaman. Itu saya pakai pisang kepok. Nah, kemudian minumnya pada waktu habis makan ya, nah itu usahakan ya kita minum air putih lah ya, air putih. Nah, setelah itu minuman herbalnya ya, kalau perut kita masih banyak sensasi, air kunyit ya. Air kunyit itu juga enak sebenarnya kok, enggak ini kalau sudah terbiasa, apalagi kita ingat manfaatnya ya, ingat manfaatnya. Nah, akhirnya itu enak juga ya. Jadi boleh ditambah
minum air kunyit itu setelah makan, itu seperti itu. Nah, itu untuk makan siangnya teman-teman ya, makan siangnya. Nah, kemudian untuk makan sore ya, makan sorenya ya. Oh, itu tadi makan pagi ya, makan pagi. Kemudian untuk makan siang dan makan sorenya itu hampir sama. Hampir sama, tinggal divariasi saja. Khususnya divariasi lauknya ya. Lauknya, sayurnya supaya kita tidak bosan ya. Tetapi intinya sama seperti itu ya. Jadi tidak perlu bingung lah, pokoknya usahakan seperti itu, seperti tadi ya, waktu makan pagi hanya divariasi seputar sayur dan lauknya supaya tidak bosan. Itu intinya seperti itu. Untuk makan berikutnya ya, mungkin untuk makan siang, untuk makan malam itu hampir sama seperti itu, hanya divariasi saja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang hubungannya dengan cemilan ya. Untuk cemilan itu kalau saya dulu itu sering saya gunakan itu makanan-makanan yang alami ya. Makanan yang alami contohnya singkong rebus ya, kemudian talas ya, kemudian ubi ya, ubi gembili ya, kemudian bisa dengan pisang rebus itu juga bisa ya. Kalau rebusan-rebusan itu bosan ya, ya bisa digoreng juga nggak masalah ya, digoreng nggak masalah, yang penting jangan kebanyakan, itu seperti itu. Jadi bukan berarti kita menghindari goreng-gorengan seterusnya, itu enggak ya. Jadi kita cukup mengendalikan lah, bahkan semuanya pantangan itu sebaiknya hanya kita kendalikan saja. Kalau memang kita sudah semakin membaik ya sudah, kita normal kembali saja, makan seperti dulu kala sebelum mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, itu insya Allah juga akan tetap membaik, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.